Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom Official dengan saya Aziz Isrofi. Bagaimana kabarnya untuk Sobat iCom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk Sobat iCom, mohon maaf sebelumnya kita sudah lama tidak mengupload video, dan mungkin beberapa video sudah upload itu adalah video-video lama yang belum sempat kita upload. Jadi untuk beberapa hal ada beberapa kesibukan. Itu banyak ya, alhamdulillah ada servisan di toko iCom ya. Jadi seperti itu. Baik, di sini kita akan membahas lagi ataupun kita akan mereview yang mana ini adalah sebuah laptop bisnis ya. Jadi ini adalah laptop customer juga. Ini sebelumnya kendala di storage-nya, di SSD. Untuk SSD-nya ini dia merek Bulldozer ini mati. Lalu kita upgrade sekalian, kita ganti dengan SSD juga dengan mereknya RX7 ya. Jadi seperti itu. Baik, di sini kita akan membahas apa sajakah dari laptop yang ada di depan kita ini. Untuk laptop yang ada di depan kita ini adalah HP EliteBook 8440p, yang mana ini memiliki prosesor Core i5 generasi 1 ya. Jadi kita akan bahas apa sajakah dari laptop HP EliteBook 8440p ini. Baik, kita menuju di bagian atasnya. Untuk di bagian atas secara tampilan laptop ini sedikit terlihat retro ataupun klasik ya, ataupun laptop lama. Yang mana ini laptop adalah laptop generasi awal ataupun Gen 1 dari keluarga HP yang dengan EliteBook ya, HP EliteBook. Yang mana untuk bagian layout keyboardnya ini terlihat cukup enak juga ya, walaupun ini di generasi 1, dan untuk di keyboardnya ini dia tidak backlight, namun untuk digunakan mengetik juga masih worthy juga di tahun 2024 ini ya, ataupun masih cukup enak gitu, seperti itu. Ini kemungkinan masih ori apa sudah gantian? Oh, sebetulnya sudah gantian untuk di bagian keyboard ya. Untuk keyboardnya sudah gantian ini. Lalu untuk di bagian tengah ada pointernya juga seperti HP EliteBook yang kita bahas sebelumnya, ataupun seperti pada Lenovo ThinkPad dan Dell Latitude ya. Untuk di bagian track point tengah keyboard ya. Untuk layoutnya ini adalah 14 in, dan untuk jarak antara keyboard dengan antara tombol itu ya cukup nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Ini pas juga di genggaman. Jadi seperti itu. Lalu untuk di bagian bawahnya terdapat track point dan juga klik kanan kirinya. Untuk klik kanan kiri di bagian atas terpisah dengan track pointnya ya. Dan di bagian bawah ada track point dan ada klik kanan kiri di bagian bawah, ataupun double untuk klik kanan dan klik kirinya. Lalu untuk di bagian sebelah pojok di sini ada fingerprint. Di sini untuk login Windows bisa juga ya. Login nggak tahu, tapi ini nggak tahu masih jalan atau enggak ya. Belum kita tes. Jadi untuk di tahun ini masih oke juga. Lalu untuk di sini ada logo-logo Core i5, Windows 7, dan di sini ada untuk ngelok nanti di bagian sininya, di bagian LCD ini ada untuk mengelok biar tidak terlepas ya. Ini khas untuk laptop-laptop jadul ataupun laptop yang lama seperti HP EliteBook 8440p ini. Lanjut untuk di bagian atas ini terdapat beberapa tombol function ataupun tombol-tombol yang dapat kita klik ataupun kita touch ya. Dia modelnya touch. Untuk di bagian pojok kirinya ada tombol power ya untuk menyalakan si laptop. Lalu ada tombol message, kemudian ada tombol internet. Ini adalah tombol oh ya, jadi untuk tombol wifi juga ada. Ini tombol LAN juga bisa, touchpadnya bisa dimatiin. Untuk tombol speaker juga bisa di mute, dan juga untuk volume ke bawah, volume ke atas ini bisa diklik ya, ataupun bisa di touch tanpa kliki ya. Jadi seperti itu. Walaupun ini laptop jadul, tapi dari fiturnya cukup lumayan oke lah ya, ataupun cukup lumayan modern lah. Jadi seperti itu untuk di bagian bawah palm restnya. Untuk di bagian atas, di sini terdapat layar yang
cukup besar dan tebal. Ini 14 in dengan resolusi HD ya. Memiliki udah matte belum, dia masih memiliki resolusi biasa dan belum matte dan belum memiliki anti glare tentunya seperti ini. Ini menggunakan panel biasa ya untuk di bagian LCD-nya. Lalu untuk bezelnya ini dia cukup tebal karena ya memang generasi awal ya, jadi seperti itu. Lalu di tengahnya ada logo HP, di pojoknya ada EliteBook 8440p, jadi seperti itu. Dan juga untuk engselnya ini cukup kokoh dan dia masih bisa ditekuk 180 derajat ya untuk di bagian engselnya. Lanjut untuk di bagian atasnya, ini ada penguncian di bagian sini dan ada mikrofon. Lalu ini ada keunikannya dari HP EliteBook ini, dia ada lampu untuk penerangan di bagian backlight ataupun di bagian keyboard. Walaupun dia belum backlight untuk keyboardnya, tapi dibantu dengan penerangan ataupun LED yang ada di atas ini, lumayan cukup membantu ya. Ini seperti di ThinkPad seri T410 ataupun ThinkPad gen awal, gen 2, gen 3 itu masih ada untuk lampu dari sorotan ke atas ke bawahnya. Dan di sampingnya terdapat kamera dengan resolusi 720p ya. Lanjut kita bahas untuk di bagian atasnya ya, standar saja seperti ini. Ini ada indikator-indikatornya. Untuk di bagian belakangnya seperti ini, udah dikasih stiker ya di bagian belakangnya. Untuk di bagian, kita akan bahas dulu untuk input output dari HP EliteBook 8440p ini. Untuk di bagian sebelah kiri terdapat exhaust untuk pembuangan panas. Lalu ada 3 port USB Type A 3.2.0 3 piece. Lalu ada port apa ini namanya? Ini silakan komen ya yang tahu. Ini ada port PCI Express, 2 jack mic dan juga jack audio. Jadi ini dipisah ya, bukan combo. Jacknya masih terpisah, jack audio dan juga jack mic-nya terpisah. Lalu untuk di bagian depannya ada lampu indikator power, lampu indikator WiFi, lampu indikator charge, dan lampu indikator HDD. Lalu ada port micro SD card. Lalu ini ada penguncian ataupun tombol untuk mengklik untuk membuka kunci antara layar dan juga casingnya seperti itu. Lanjut untuk di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian sebelah kanan terdapat ini smart card reader, kemudian ada port DVD, ada port SATA, lalu port RJ45 dan port telepon ya. Jadi untuk dulu ini masih cukup oke dipakai ya. Lalu untuk di bagian belakang ada Kensington lock di bagian sebelah kiri. Lalu untuk di bagian kanannya ada port jack DC untuk pengecasan. Lalu ada port display. Lalu ada port VGA di bagian sebelah belakang. Untuk di bagian bawahnya, di sini ada baterai ya. Lalu di sini ada WiFi, ada RAM, bisa kita upgradable, dan di sini ada storage-nya di bagian sini juga kita bisa upgradable. Jadi untuk optional upgrade dari laptop ini cukup oke ya. Dan untuk dipakai di tahun sekarang sih menurut saya masih oke dipakai untuk office ataupun kantoran seperti itu, boy. Oke, untuk spesifikasi dari HP EliteBook 8440p ini adalah dengan prosesor, yaitu prosesor Intel Core i5 M520 dengan kecepatan 2,40 GHz ataupun Core i5 generasi 1. Lalu di base speednya di 2,40 juga untuk GHz-nya. Lalu memiliki dual core dan 4 thread untuk prosesornya. Lalu untuk di bagian prosesor seperti itu. Lalu untuk di bagian RAM ataupun memori, RAM-nya dia menggunakan 6 GB DDR3. Lalu untuk disk ataupun storage, dia menggunakan SSD 128 2,5 inch yang tadi kita sudah bilang kita ganti untuk si SSD-nya. Untuk di VGA-nya tidak muncul ya. Di sini kita coba dicek di bagian dashboard-nya. Untuk display-nya dia menggunakan HD grafik saja. Ya masih standar untuk dipakai ya. Di bagian VGA tidak ada yang istimewa, dia menggunakan HD grafik saja. Ini kita tidak tahu, ini generasi awal soalnya ya. Dari laptop HP EliteBook 8440p ini. Jadi mungkin seperti itu yang masih memiliki laptop HP EliteBook ini khususnya ya.
Coba silahkan di komen apa sajakah pengalaman menggunakan HP Lego 8440P ini. Jadi untuk menurut saya untuk dipakai di tahun ini, untuk membuka browsing dan juga untuk zoom masih cukup oke. Ya, tidak ada kendala sama sekali, ini sudah kita tes tadi. Lalu untuk di bagian yang lainnya juga masih oke, untuk pengetikan juga oke. Dan untuk hasil dari speakernya seperti ini udah full, kita fullkan ya. Baik, jadi seperti itu ya, mungkin review singkat saja yang dapat saya sampaikan karena ini milik customer, jadi kita tidak bisa lebih banyak lagi untuk melakukan pengujian ataupun review dari kali ini. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan ya dari agensi saya iCom, dan saya Jisi Sofi undur diri. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, apabila ada perkataan yang kurang berkenan mohon maaf, and see you next video. Peace.